Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan akan membahas terkait dengan metode pembobotan. Salah satunya metodenya adalah MFEP. Nah, untuk outline perkuliahan untuk metode pembobotan ini, jadi ada 6 hal yang akan dibahas. Ada metode pengambilan keputusan dengan metode pembobotan itu sendiri. Kemudian akan dibahas 5 metode pengambilan keputusan yang tergolong di dalam metode pembobotan. Yang pertama adalah multifactor evaluation process atau disingkat dengan MFEP. Kemudian ada simple additive weighting atau SAW, ada weighted product model WPM, ada metode perbandingan eksponensial MPE, kemudian ada simple multi attribute rating technique atau SMART. Nah, untuk kesempatan kali ini yang dibahas hanya 2 outline yang tulisannya ditulis dengan warna hitam, sedangkan 4 metode lainnya akan dibahas di kesempatan selanjutnya. Apa tujuan pembelajaran untuk metode pembobotan? Nah, yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa melakukan pembobotan kriteria. Kemudian mahasiswa bisa menyebutkan langkah-langkah kelima metode yang tergolong di dalam metode pembobotan, yaitu ada MFEP, SAW, WPM, MPE, dan SMART. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa menerapkan metode-metode pembobotan tersebut ke dalam sebuah kasus masalah pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi materinya tentang metode pembobotan. Jadi pengambilan keputusan dengan metode pembobotan ini apa? Jadi yang dilakukan adalah melakukan pembobotan untuk kriteria pengambilan keputusan. Kemudian metode pembobotan, proses pembobotan kriteria ini akan menghasilkan bobot untuk setiap kriteria pada masalah pengambilan keputusan. Nah, apa maksud dari bobot pada metode ini? Nah, bobot yang ada untuk setiap kriteria itu menyatakan seberapa besar kepentingan masing-masing kriteria berdasarkan penilaian dan pengalaman pengambil keputusan. Jadi, yang menentukan bobot dalam metode ini adalah seseorang atau kelompok orang yang bertugas dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya akan dibuatkan sebuah sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode pembobotan pada sebuah perusahaan, maka yang memberikan bobot nanti adalah seseorang atau kelompok orang di perusahaan tersebut yang memang ditugaskan atau bertanggung jawab mengambil keputusan untuk suatu masalah. Nah, kemudian bobot-bobot tersebut itu akan menunjukkan seberapa besar kepentingan masing-masing kriteria atau seberapa penting kriteria-kriteria tersebut terhadap nanti keputusan yang akan diambil atau dipilih. Kemudian untuk metode pembobotan itu sendiri ada 5 metode yang tergabung di dalamnya atau ada 5 algoritma. Yang pertama ada multifactor evaluation process atau MFEP, kemudian ada SAW, ada WPM, ada MPE, dan ada SMART. Nah, yang akan dibahas pertama adalah MFEP atau multifactor evaluation process. Nah, metode multifactor evaluation process ini atau MFEP itu tergolong dalam metode kuantitatif. Jadi kalau kita tuliskan metode kuantitatif di sini berarti metodenya nanti melibatkan perhitungan-perhitungan. Jadi metode MFEP ini dia masuk ke dalam metode pembobotan, masuk juga di dalam metode kuantitatif yang menggunakan sistem pembobotan. Jadi dia metode kuantitatif yang melibatkan pembobotan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, pengambil keputusan menentukan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi alternatif pilihan secara subjektif dan intuitif. Nah, dalam metode ini jadi
tahap awal yang dilakukan apabila ingin menerapkan metode ini dalam sistem penunjang keputusan adalah pengambil keputusan yang terkait dengan masalah yang akan dibuatkan sistemnya itu menentukan terlebih dahulu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nanti keputusan diambil. Nah, untuk metode MFEP ini, faktor-faktor yang dimaksud itu sama dengan istilah kriteria dalam pengambilan keputusan. Kemudian si pengambil keputusan mempertimbangkan atau menentukan faktor-faktor tersebut ya berdasarkan subjektif dan secara subjektif dan intuitif. Ini maksudnya berdasarkan pengalaman-pengalamannya sebelumnya dalam pemilihan atau pengambilan keputusan dengan masalah yang serupa. Nah, kemudian kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang sudah ditentukan tadi kemudian diberikan bobotnya atau weighting yang sesuai, di mana bobot nanti ini menandakan tingkat kepentingan faktor-faktor tersebut atau seberapa mempengaruhi faktor-faktor tersebut terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, kemudian yang keempat, alternatif diberikan nilai terhadap faktor-faktor yang ada. Nah, selain memberikan bobot untuk faktor-faktor yang sudah ditentukan, nanti juga untuk setiap alternatif diberikan bobotnya sesuai dengan faktor-faktor yang ada, atau poin 4 ini yang disebut nanti adalah data dari alternatif-alternatif pilihan yang ada, di mana data-data ini nanti atau nilai-nilai ini nanti yang akan dihitung untuk menentukan nilai dari setiap alternatif yang akan menjadi acuannya nanti alternatif mana yang direkomendasikan untuk dijadikan keputusan. Kemudian yang kelima, alternatif yang memiliki nilai evaluasi yang tertinggi adalah solusi terbaik yang direkomendasikan. Nah, untuk metode MFEP ini nanti setelah perhitungan akan diperoleh nilai untuk masing-masing alternatif. Nah, kemudian alternatif dengan nilai evaluasi tertinggi, jadi alternatif yang nilainya tertinggi itu yang akan direkomendasikan untuk sebagai solusi yang terbaik. Nah, pada slide 6 di situ diperlihatkan bagaimana proses perhitungan metode MFEP ini sehingga nanti menghasilkan nilai untuk masing-masing alternatifnya. Jadi tahap yang pertama seperti yang dijelaskan pada slide 5 tadi adalah menentukan faktor dan bobot faktor, atau proses ini disebut dengan faktor weight. Jadi langkah pertama yaitu menentukan faktor-faktor apa atau kriteria apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada masalah yang akan dibuatkan SPK-nya. Kemudian setelah diketahui faktor-faktornya atau kriterianya, maka setiap faktor akan diberikan bobot. Nah, siapa yang memberikan bobot ini? Yang memberikan bobot adalah si pengambil keputusan. Nah, karena dia yang memang si pengambil keputusannya adalah orang yang memang diberikan tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dari beberapa alternatif. Nah, jadi dia yang memberikan bobot untuk setiap faktor-faktor. Nah, bobotnya ini ya disesuaikan dengan pengalamannya dia dalam pengambilan keputusan atau intuisi dan subjektivitasnya. Jadi kalau kita membangun sebuah SPK untuk memecahkan sebuah masalah, jadi bukan developer SPK-nya yang menentukan bobot di sini, bobot untuk tahap 1 sini, tetapi dia harus berkonsultasi dengan orang yang memang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan masalah tersebut. Nah, kemudian si pengambil keputusan tersebutlah yang memberikan bobot untuk setiap faktor yang ada. Nah, kemudian yang kedua, tahap pertama ini adalah mengurutkan faktor berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi setelah ditentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan, kemudian diurutkan faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi diurutkan faktor yang paling berpengaruh sampai yang kurang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari suatu masalah. Kemudian
setiap faktor nanti akan diberikan bobot, kemudian apabila semua bobot untuk setiap faktor dijumlahkan, setiap bobot untuk semua faktor dijumlahkan, itu hasilnya harus sama dengan 1. Jadi kalau ada 3 faktor, kemudian diberikan bobot, nah ketiga faktor tersebut apabila bobotnya dijumlahkan, itu harus sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian nah ini tadi yang kedua, untuk apa diurutkan faktor-faktornya berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi nanti faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap pengambilan keputusan itu tentu saja bobotnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor-faktor yang misalnya kurang berpengaruh atau tidak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah memberikan bobot untuk masing-masing alternatif terhadap faktor-faktor atau faktor evaluation. Nah, yang kedua ini adalah nilai yang diisikan merupakan nilai sebenarnya untuk masing-masing alternatif untuk setiap faktor. Nah, tahap 2 ini sebenarnya adalah tahap pengumpulan data, di mana setiap alternatif-alternatif pilihan yang ada kemudian harus juga memiliki nilai, kemudian nilai tersebut itu didasarkan terhadap faktor-faktornya. Misalnya ada 3 faktor, jadi setiap alternatif harus memiliki nilai untuk setiap faktor-faktor yang menjadi kriteria dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini ada dikatakan pada slide 6 bahwa nilai yang diisikan merupakan nilai sebenarnya. Nah, oleh karena itu, tahap 2 ini juga nilai yang diperoleh atau nilai yang ditentukan untuk setiap alternatifnya itu tentu saja harus diambil langsung dari tempat SPK-nya atau tempat pengambilan keputusannya akan dilakukan. Jadi bisa ditanyakan juga ke si pengambil keputusan atau langsung berdasarkan dari data-data dari alternatif pilihan-pilihan yang ada. Kemudian yang kedua, nilai merupakan data yang akan diproses. Nah, jadi ya nilai dari tahap kedua ini ya merupakan juga data yang kemudian nanti akan diproses untuk memperoleh rekomendasi keputusannya atau bobot akhir dari setiap alternatif. Nah, kemudian tahap ketiga setelah itu adalah ada perhitungan bobot evaluasi untuk masing-masing alternatif atau tahap ini disebut dengan weight evaluation. Jadi akan dihitung dikatakan dengan poin bobot evaluasi untuk masing-masing alternatif. Nah, rumusnya seperti terlihat pada slide 7. Jadi BE merupakan singkatan dari bobot evaluasi atau melambangkan bobot evaluasi. Kemudian BF itu adalah bobot faktor, di mana bobot faktor ini tadi sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada IF atau evaluasi faktor yang sudah juga ditentukan pada tahap sebelumnya. Kemudian langkah keempat adalah penjumlahan bobot evaluasi untuk masing-masing alternatif. Nah, di sini kan tadi bobot evaluasinya ini akan dihitung berdasarkan masing-masing faktor. Nah, setelah masing-masing faktor ketemu bobot evaluasinya untuk setiap alternatif, maka akan dilakukan penjumlahan seluruh bobot evaluasi yang ada untuk setiap alternatif, di mana rumusnya bisa dilihat pada tahap 4, yaitu TBE, total bobot evaluasi, itu sama dengan sigma atau jumlah dari seluruh bobot evaluasi, di mana di situ ada terlihat simbol N, ini artinya N adalah banyaknya faktor. Ya, jadi kalau faktornya ada 3, ya berarti semua faktor tersebut itu kemudian dijumlahkan nilai bobotnya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja dari metode ini atau tahap-tahap metode ini sampai mengeluarkan nilai akhirnya untuk setiap alternatif, maka pada slide 8 di situ ada sebuah contoh kasus atau studi kasus di mana manajer suatu perusahaan, katakanlah perusahaan X, akan melakukan pembelian suatu produk.
Kemudian terdapat beberapa produk serupa dengan merek dagang yang berbeda, di mana masing-masing produk memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, manajer ini bertugas untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan referensi masing-masing produk. Nah, di sini akan kita gunakan metode MFEP ini untuk menghitung nilai dari setiap alternatif produk yang tersedia, kemudian nanti bisa dilihat hasilnya bagaimana atau produk mana yang akan direkomendasikan si manajer kepada pimpinannya. Nah, tahap pertama pada saat menggunakan metode MFEP itu adalah menentukan faktor dan bobot faktor. Nah, faktor-faktor apa saja yang menentukan pembelian produk tersebut pada perusahaan X itu ditentukan. Jadi misalnya di sini ada 5 faktor ternyata yang mempengaruhi dalam penentuan pembelian suatu produk pada perusahaan X. Nah, faktor yang pertama, ada 4 faktor. Faktor yang pertama itu adalah daya tahan produknya. Nah, apa yang dimaksud dengan daya tahan produk di sini? Itu adalah misalnya produknya ketahanannya terhadap guncangan, benturan, kemudian jatuh atau gangguan teknis dan gangguan cahaya. Misalnya, kemudian faktor yang kedua diketahui ada umur produk. Umur produk ini adalah umur maksimal produknya. Mungkin kalau makanan, berarti dia waktu expire-nya atau waktu kadaluarsanya, yang disebut dengan umur produk. Kemudian harga produk itu sendiri. Kemudian ada layanan purna jual. Jadi layanan-layanan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan X ini apabila melakukan pembelian produk. Nah, misalnya di sini ada yang disebut dengan defect, reject, apakah bisa misalnya melakukan pengembalian barang, kemudian apakah ada garansi produknya, kemudian bagaimana layanan pelanggannya, misalnya bagaimana apabila misalnya pelanggan akan mengajukan sebuah keluhan, misalnya apabila barangnya terdapat cacat dan sebagainya. Kemudian bagaimana layanan terhadap barang tersebut terkait dengan misalnya perbaikan dan sebagainya. Nah, untuk kasus ini misalnya ada 11 layanan pada layanan purna jual dan nilai yang akan dimasukkan pada perhitungan adalah jumlah layanan purna jual pada masing-masing produk. Nah, jadi selanjutnya untuk nilai pada layanan purna jual ini itu adalah merupakan penggabungan dari 11 layanan purna jual yang ditentukan pada perusahaan X ini. Nah, setelah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, maka akan ditentukan, maka biasanya akan diurutkan faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh sampai yang lebih kurang berpengaruh. Nah, seperti kita lihat, nah kalau di slide 10, tabel bobot faktor, nah di situ adalah hasil pembobotan faktor, di mana dari situ diketahui bahwa untuk menentukan produk yang akan dibeli oleh perusahaan X, faktor yang paling berpengaruh itu adalah harga, karena bobot faktornya yang paling tinggi, yaitu 0,35. Kemudian yang jadi pertimbangan kedua adalah umur produknya, di mana ini diberikan bobot 0,3, kemudian faktor penting ketiga itu adalah daya tahan, di mana bobot faktornya 0,2. Kemudian faktor yang paling kecil bobotnya itu adalah layanan purna jual, yaitu 0,15. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa setelah melakukan pembobotan untuk faktor ini, maka bobot faktornya untuk semua faktor yang sudah ditentukan itu harus berjumlah 1. Nah, bisa dilihat di sini bahwa seluruh jumlah dari bobot faktor yang ada itu berjumlah 1. Nah, kemudian langkah kedua adalah memberikan bobot masing-masing alternatif terhadap faktor. Nah, contohnya di sini, jadi alternatif pilihannya
Untuk kasus ini ada 4 produk, ada produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Kemudian akan diberikan nilai produk-produk tersebut berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan. Nah, misalnya di sini berdasarkan data dari yang dimiliki dari perusahaan X tersebut, bobot atau nilai untuk daya tahan untuk produk 1 adalah 5. Kemudian untuk produk 1 umurnya itu 5. Kemudian harganya adalah 4. Kemudian layanan purna jualnya 7. Nah, untuk kasus yang ini di situ tidak ada satuannya, jadi mungkin 4 ini bisa kita nyatakan harganya misalnya ya 400.000 atau ini melambangkan 400.000 atau 4 juta dan seterusnya. Jadi seperti itu penilaiannya. Misalnya 5 ini umurnya datanya anggaplah 5 tahun dan sebagainya. Kemudian layanan purna jualnya misalnya 7 ini dikategorikan sebagai dia memenuhi 7 kriteria dari 11 kriteria dengan 7 kriteria tersebut adalah yang memenuhi standar dari perusahaan X. Nah, bisa dikatakan sebagai seperti itu pembobotnya. Nah, untuk produk 2 diberikan nilai untuk daya tahannya 4, umurnya 4, kemudian harga 3 dan layanan purna jualnya 6 dan seterusnya. Nah, sekali lagi yang perlu diketahui bahwa nilai-nilai ini, nilai-nilai untuk setiap faktor, untuk masing-masing alternatifnya itu tidak ditentukan oleh si pengembang SPK-nya, tetapi datanya diperoleh langsung dari perusahaan atau data-data dari masing-masing produk. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan evaluasi faktor untuk masing-masing produk, di mana tadi langkah ketiganya akan dihitung berapa bobot, kita lihat lagi akan dihitung berapa bobot evaluasi untuk masing-masing faktor untuk setiap alternatif. Nah, cara menghitung bobot evaluasinya adalah mengalihkan bobot faktor dengan evaluasi faktor. Nah, contohnya di sini adalah evaluasi faktor untuk produk 1. Jadi ini diambil dari tahap 2 tadi, di mana kita sudah memiliki nilai-nilai untuk evaluasi faktor. Produk 1 ada daya tahannya 5, umurnya 5, harganya 4, kemudian layanan purna jualnya 7. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk masing-masing faktor untuk masing-masing produk itu akan dihitung bobot evaluasinya. Jadi bobot evaluasi daya tahan untuk produk 1 kita ambil bobotnya, evaluasi faktornya untuk daya tahan itu 5 dikali dengan untuk daya tahan berapa bobot faktornya. Jadi sudah ditentukan pada tahap 1 tadi bobot faktor untuk daya tahan itu adalah 0,2, maka akan dikalikan 5 dikali 0,21 dan 0,2 ketemunya adalah 1. Kemudian akan dihitung lagi bobot evaluasi umur untuk produk 1, kita ambil berapa nilai evaluasinya, evaluasi faktor untuk produk 1 untuk faktor umur, maka dia adalah 5. 5 dikali dengan berapa bobot faktor untuk umur, nah itu adalah 0,3. Maka akan diperoleh hasilnya 1,5. Kemudian kita hitung yang selanjutnya, harga evaluasi faktor. Bobot evaluasi faktornya untuk harga itu adalah 4. Kemudian berapa bobot faktornya untuk harga, yaitu 0,35. Ini adalah bobot faktor tertinggi. Berarti harga adalah yang paling mempengaruhi keputusan dalam penentuan pembelian produk. Nah, 0,35 dikali 4 dapatnya 1,4. Kemudian yang terakhir untuk produk 1, layanan purna jual, bobot evaluasinya adalah 7. 7 dikali dengan berapa bobot faktornya itu 0,15. Maka akan diperoleh 1,05. Kemudian kita ke langkah 4, yaitu langkahnya adalah penjumlahan bobot evaluasi, di mana akan dicari nilai TBE dari produk 1 dengan menjumlahkan semua nilai bobot
evaluasi untuk setiap faktor yang sudah diperoleh pada langkah 3, yaitu bobot evaluasi daya tahan untuk produk 1, kemudian itu 1 ditambah dengan 1,5 ditambah 1,4 ditambah 1,05, maka akan diperoleh total bobot evaluasi untuk produk 1 adalah 4,94. Nah, ini untuk total bobot evaluasi produk 1. Maka langkah ketiga kemudian lagi dilakukan untuk menghitung bobot evaluasi untuk produk 2 dan dijumlahkan sehingga memperoleh total bobot evaluasi untuk produk 2. Nah, pada slide 12 di situ terdapat 2 tabel di mana tabel tersebut masing-masing menunjukkan perhitungan bobot evaluasi dan total bobot evaluasi untuk produk 2 dan produk 3. Nah, bisa dilihat di situ pada tabel pertama seperti sudah ditentukan pada langkah 2, bobot evaluasinya untuk produk 2 daya tahan 4, umur 4, harga 3, kemudian layanan purna jual itu memiliki nilai 6. Kemudian sudah diperoleh juga pada tahap 1 bobot faktor untuk masing-masing faktor. Nah, kemudian akan dihitung bobot evaluasi seperti tadi untuk produk 1 ya tinggal dikalikan IF-nya sama BF-nya. Jadi 4 dikali 0,2, 0,8, 4 dikali 0,3, 1,2, kemudian harga juga demikian, dapatnya 1,05 dan layanan purna jual. Nah, setelah itu hasil bobot evaluasi dijumlahkan semua untuk menghasilkan nilai total bobot evaluasi. Maka untuk produk 2 diperoleh bahwa total bobot evaluasinya adalah 3,95. Nah, caranya akan sama untuk produk 3. Jadi akan dihitung semua bobot evaluasinya untuk setiap alternatif pilihan atau dalam studi kasus ini adalah untuk setiap produk yang akan menjadi pilihan atau yang akan dibeli oleh perusahaan X. Nah, kemudian slide 13. Di slide 13 di situ diperlihatkan tabel perhitungan bobot evaluasi dan total bobot evaluasi untuk produk 4. Nah, di situ dihasilkan bahwa untuk produk 4 total bobot evaluasinya adalah 2,8. Nah, setelah diperoleh semua total bobot evaluasi untuk masing-masing alternatif pilihan atau setiap produk, maka kemudian bobot evaluasi tersebut itu diurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini di slide 13 bisa dilihat setelah diurutkan ternyata yang paling tinggi bobot evaluasinya itu adalah produk 1 dengan 4,95, kemudian yang kedua itu adalah produk 2 dengan bobot evaluasi 3,95, kemudian ada produk 3 dengan 3,8, kemudian produk 4 dengan 2,8. Nah, setelah memperoleh hasil total bobot evaluasi ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa perhitungan atau proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan metode MFEP ini, maka memberikan rekomendasi bahwa produk yang dibeli adalah produk 1. Kemudian rekomendasi keduanya adalah produk 2 dan seterusnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang metode pengambilan keputusan MFEP. Untuk kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembobotan SAW atau Simple Additive Weighting. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.